Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan tiga metode. Metode pemikiran membaca Indonesia dengan tiga metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran TV, membaca Indonesia dengan tiga metode. Metode pemikiran kritis. Kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan tiga metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Bang Gebi, ya. Nama lengkapnya adalah Gabriel Goa. Nah, beliau sehari-hari itu adalah Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia. Pada malam hari ini dengan beliau kita berbincang-bincang terkait dengan pengakuan negara terhadap hak anak dan perempuan, ya. Ini isu yang sangat menarik, ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak dan Perempuan, ya, yang diselenggarakan setiap tahunnya, dan tentu saja kita masih mempunyai banyak problem terkait dengan pengakuan dan juga penghormatan negara terhadap hak anak dan perempuan, ya. Nanti kita banyak memberikan kesempatan kepada Bang Gebi untuk mengeksplorasi sejauh mana tindakan dan juga kebijakan-kebijakan negara berpihak kepada hak anak dan perempuan. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bang Gebi, silakan. Ya, selamat malam pemirsa Gorissa dan TV yang kami banggakan. Salam sehat untuk semua pemirsa Gorissa dan TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao. Jadi ketemu lagi pada malam hari ini pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Sebentar lagi mulai tanggal 25 November hingga menjelang hari HAM 10 Desember itu ada peringatan internasional anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak baik fisik maupun psikologis. Saya kira sudah waktunya kita sayang anak, tapi juga sayang dengan saudara-saudari kita perempuan, jangan sampai mereka menjadi korban baik kekerasan fisik maupun psikis. Terima kasih untuk Gorissa dan TV mengundang kami untuk membicarakan secara khusus apakah negara Kesatuan Republik Indonesia itu sungguh-sungguh untuk melindungi baik perempuan maupun anak. Saya kira jelas hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah diatur, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 3 ayat 3 itu jelas. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Terus juga diatur juga untuk melindungi perempuan dan keluarga dan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu jelas. Belum lagi ada juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, karena ini juga kalau nanti ada warga negara Indonesia yang nanti melakukan perkawinan antar negara, saya kira ini juga negara sudah mengatur. Dan juga jangan lupa ada juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, itu juga diatur untuk
melindungi perempuan dan anak dari kejahatan extraordinary, yaitu kejahatan luar biasa dari human trafficking. Dan khusus untuk perempuan juga ada undang-undang perlindungan terhadap perempuan, dan ada juga undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi Indonesia memang sungguh sudah peduli ya terhadap perempuan dan anak, tapi prakteknya itu yang harus kita awasi. Dan kami bersyukur Garuda Sadhan TV menghadirkan kami untuk membicarakan hal-hal faktual yang saat ini sedang terjadi, adanya kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak. Mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga menjadi korban kekerasan negara, tapi juga menjadi korban kekerasan kejahatan luar biasa dari human trafficking. Saya kira ini yang harus kita lawan bersama, dan melalui Garuda Sadhan TV ini kita terus bersuara untuk membela voice of the voiceless dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai ke ujung selatan, yaitu di Rotendao. Halo, jelas? Ya, ya Bang, lanjut Bang. Ya, jadi ada satu case saat ini di mana kita harus juga mendukung untuk pembelaan terhadap perlindungan anak-anak korban kekerasan dan juga ibu yang didiskriminasi dalam hal berhadapan dengan hukum. Dan case ini sedang kita dampingi, dan kita juga mengajak solidaritas dari wartawan-wartawan untuk menyuarakan ini melalui wartawan sahabat anak untuk membela dan memperjuangkan hak-hak anak, terutama bagaimana mereka jangan sampai kena orang tuanya yang bermasalah, anaknya yang jadi korban, yaitu bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak ini yang harus juga dijaga. Apalagi misalnya berhadapan dengan hukum kita di Indonesia yang tidak mengedepankan perlindungan atau pembelaan terhadap anak. Dia hanya ngotot mengenai kuat-kuatan antara bapak dan ibu, suami dan istri. Tapi melupakan yang paling pokok dan mendasar adalah bagaimana perlindungan anak, dan terutama pemenuhan hak-hak anak, yaitu bagaimana haknya dia untuk mendapatkan kasih sayang, haknya dia untuk mendapat perlindungan hukum, dan bersikeras untuk saling ngotot dan melupakan mereka, sehingga berdampak pada kekerasan fisik, tapi juga berdampak pada traumatik yang panjang dan bisa berdampak pada tumbuh kembang anak itu sendiri. Maka di sini sudah waktunya negara baik di Indonesia maupun internasional untuk berjuang terhadap anak. Anak adalah subjek, dan orang dewasa jangan sampai menjadikan anak atau mengeksploitasi anak untuk kepentingan mereka atau arogansi kekuasaan mereka, sehingga melupakan perjuangan terhadap anak. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan, dan bersama dengan Profesor, atau kita bisa panggil Kaseto, kita sedang memperjuangkan ada 2 anak yang sedang diperebutkan orang tuanya, dan secara hukum itu diduga kuat ada permainan. Maka sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana menurut Kak Seto adalah psikologis anak, sehingga anak jangan sampai jadi dia korban ya, melakukan tindakan
Nah, ini dia tidak lagi menjadi korban. Maka orang tua yang ngotot ini jangan memperebutkan anak. Dan menurut undang-undang dan juga aturan internasional, kalau anak di bawah umur, punya di bawah ibu. Kalau ibunya yang baik, masalah itu hak asuhnya dipertimbangkan oleh negara, diberikan atau diarahkan kepada saya, bisa menjadi korban human trafficking anak-anak ini, ataukah menjadi korban kekerasan fisik dan psikis lain, atau dijadikan eksploitasi untuk melakukan tindakan kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi negara berkewajiban, termasuk juga pers dan Gorissa dan TV ini, untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak. Ya, kita harus mendepankan anak-anak, bukan arogansi dari orang-orang dewasa. Nah, itu kunci pokoknya. Oke Bang, ada beberapa pertanyaan dari Gorissa dan TV ya. Ini kan dari segi kebijakan dan juga peraturan perundang-undangan ya. Jelas sekali bahwa negara itu mempunyai kepedulian terhadap hak anak dan perempuan ya. Kira-kira berdasarkan kajian yang Abang lakukan, problem yang sebenarnya itu ada di mana? Ya, salah satu problemnya adalah misalnya perempuan dan anak berhadapan hukum. Misalnya satu contoh kasus perceraian antara ibu dan ayahnya yang sedang terjadi saat ini, yang lagi rame di media, yaitu di warga negara Indonesia, tapi sebenarnya keturunan India, dan warga negara Panama. Jadi putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, contohnya ini adalah hak asuh anak itu jatuh pada ibunya. Tapi anehnya di pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung, kok hak asuhnya itu lari kepada ayahnya yang sebenarnya sedang dilaporkan oleh ibunya karena terjadinya diduga kuat melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak. Dan hasil telusuran kami kepada Kak Seto sebagai pendamping psikologis dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, bahwa anak yang pertama ini mengalami traumatik terhadap ayahnya. Tapi karena putusan pengadilan tingkat banding maupun kasasi, Bapak, kepastian hukum anaknya diasuh oleh bapaknya, inilah yang kita persoalkan dan pertanyakan. Karena berdasarkan pendampingan Kak Seto, anak ini tidak mau bersama ayahnya, tapi dia mau sama ibunya. Tapi anehnya lagi, mereka cerat, ada diduga kuat konspirasi atau palingkong, bagaimana ibunya akan membutuhkan ibunya, yaitu pertama dia mau mengikuti ujian akhir, terus yang kedua dia masih butuh kasih sayang ibu karena seorang anak perempuan. Dan ini yang menurut Kak Seto, anak yang harus dilindungi. Jadi kalau perlu ayahnya ini harus merelakan, jangan mengejar kepastian hukum, tapi juga bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang harus diutamakan, bukan kepastian hukum semata. Karena di Indonesia ini kepastian hukum tidak menjamin rasa keadilan. Kalau nanti suatu saat terjadi apa-apa dengan anak ini, maka ayahnya ini bisa dikena hukum, dan ini pelanggaran HAM berat kalau sampai terjadi sesuatu pada anak-anaknya. Jadi negara melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga nanti Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus mendukung untuk anak ini diasuh oleh ibunya, bukan oleh keluarga ayahnya. Biarpun kepastian hukumnya ada, tapi rasa nyamannya anak ini tidak bisa dijamin. Ini yang juga salah satu yang sedang kami perjuangkan, yaitu bagaimana pemenuhan hak anak
dan kita minta atensi dari negara untuk hadir. Jadi jangan kena lihat di warga negara asing. Kita juga taat pada undang-undang internasional. Di sini kita akan dorong minta bantuan dari UN Women dan juga nanti jaringan perlindungan anak-anak internasional untuk mari kita galang untuk memperjuangkan hak-hak dari saudara-saudara kita, khususnya dua adik kita ini yang mengalami persoalan karena mereka dipaksa untuk mengikuti kemauan orang-orang yang sebenarnya mereka berdua tidak mau. Jadi mereka mau dekat dengan ibunya, itulah yang harus dihargai untuk bersama dengan ibunya, dia yang asuh, ayahnya ya nanti akan mendukung untuk bagaimana proses pengasuhannya melalui ibunya ini. Bukan dia lepas tanggung jawab, tapi yang juga merampok hak-hak anak itu sendiri. Oke Bang, di samping problem penegakan hukum yang lemah ya, ada nggak Abang lain misalnya faktor ekonomi atau apa yang membuat kadang-kadang anak-anak dan perempuan itu berada pada posisi yang sangat lemah ya, tidak mempunyai daya tawar yang cukup tinggi ya, berhadapan dengan pengadilan juga saya rasa mereka sangat sangat sulit ya untuk mengakses ya keadilan yang mereka harapkan. Ya, betul sekali. Dan ada hal lain adalah sekarang kita harus perhatikan betul anak-anak terdampak COVID-19. Itu negara juga harus hadir. Selain itu, yang terdampak bencana. Jangan sampai anak-anak ini menjadi korban dieksploitasi ataupun nanti juga suatu saat menjadi korban human trafficking. Maka sangat diperlukan negara hadir dan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres tentang soal protokol bank data supaya by name by address supaya anak-anak ini didata. Terus yang kedua adalah soal pengasuhan. Pengasuhan itu tidak sekedar ada orang yang menawarkan, oh saya mau asuh misalnya anak terdampak COVID ataupun bencana. Ternyata bukan diasuh, malah justru dia menjual anak-anak ini. Ini yang berbahaya. Maka negara hadir dan saya kira sudah ada aturan hukum dibuat oleh Presiden melalui Perpres. Saya kira ini perlu kita dukung. Ini tinggal bagaimana implementasi di kementerian negara terkait maupun juga di provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kalau aturan di atasnya sudah bagus, implementasinya di bawah tidak jalan, ini juga bermasalah. Ini yang kita harapkan, dia tidak hanya mengurus soal bencana COVID itu adalah soal bagaimana adanya bantuan kesehatan, tapi terutama juga adalah bagaimana anak-anak yang terdampak COVID-19 ini, yang kehilangan orang tuanya atau kehilangan ibunya, ya siapa yang harus mengasuhnya. Saya kira ini pengasuhan ini juga tidak sembarangan orang mengasuh, tapi harus juga diasesmen betul oleh negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kemensos untuk mengurus anak-anak terdampak COVID-19 ini mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota dan sampai di desa. Ini harus didata betul ini. Jangan sampai mereka menjadi ke depan menjadi korban human trafficking atau menjadi dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi atau seksual dari para penjahat kemanusiaan. Oke Bang, kira-kira kalau misalnya berdasarkan kajian Abang dan teman-teman ya, potensi-potensi apa saja misalnya yang membuat perempuan dan anak-anak itu mengalami diskriminasi, ketidakadilan, kemudian juga mungkin juga rentan dengan konflik ya. Ya. Jadi posisi perempuan itu menjadi lemah karena budaya patriarki. Ya. Yang kedua adalah soal kesetaraan gender ini
dianggap perempuan tuh di bawah, padahal itu harusnya sama haknya, sama kewajibannya, dan juga dia sama di mata hukum, tapi juga dia terutama adalah soal martabat manusia adalah citra Allah. Jadi dia manusia, laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan, yang nanti juga mereka menghasilkan keturunan itu anak-anak. Anak-anak ini juga adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai. Tapi mengapa mereka rentan untuk menjadi korban? Karena pertama, soal kultural. Yang kedua, soal perlindungan dari negara yang lemah. Maka ini juga penting tidak hanya sebagai wacana, tapi paling utama adalah implementasi dari aturan-aturan yang ada untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena semua misalnya tadi berhadapan dengan hukum. Bukannya keadilan yang didapat, tapi hanya kepastian hukum, yaitu siapa yang membayar, dia yang menang. Dan selalu yang rentan untuk kalah atau menjadi korban adalah perempuan dan anak. Ini yang terjadi juga seperti kasus di Kerawang. Ibunya yang menegur, istrinya menegur suaminya mabuk, tapi kok istrinya yang divonis penjara 1 tahun. Ini kan aneh. Siapa yang melakukan kejahatan, kok bukan dia yang dihukum, tapi kok ibu atau istri yang mengingatkan malah dipenjara. Itu sama halnya juga yang terjadi pada kasus seorang ibu warga negara Panama yang dia mengalami ketidakadilan di hukum kita, yaitu di Indonesia. Saya kira kita harus berjuang jangan sampai negara kita ini ditertawain atau dikucilkan oleh dunia internasional karena penegakan hukum yang diskriminatif, yang tidak memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak. Ini salah satu contohnya, Kak. Oke Bang, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita sampai kepada rekomendasi ya. Kalau orang melihat sebenarnya banyak ya referensi yang terkait dengan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ya. Yang paling banyak ditangkap oleh publik itu adalah mudahnya ya aparatur penegak hukum itu untuk disuap ya, atau misalnya diintervensi ya oleh berbagai macam kepentingan ya, termasuk juga adalah kepentingan eksternal ya di luar negara. Nah, pada kasus seperti ini tentu saja kita membutuhkan kebijakan negara yang lebih responsif ya, lebih berpihak kepada anak-anak dan perempuan ya. Nah, sejauh pengamatan Abang, kira-kira apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembersihan di dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum ya, di lembaga kehakiman, kemudian kepolisian, kemudian juga di kejaksaan. Karena 3 lembaga ini itu berdasarkan penelitian yang terakhir itu masih merupakan lembaga yang paling terdepan ya, yang paling rentan di dalam menerima suap gitu. Saya kira kita terus bersama dengan negara menyuarakan tentang pencegahan, bahwa ini juga kalau dia melakukan terus, maka ini juga ada animasi spiritual dari tokoh-tokoh agama mengingatkan, oke, hukum boleh bermain, tapi jangan lupa karma juga bisa terjadi pada kita yang melakukan kejahatan itu tersendiri. Nah, ini contohnya misalnya yang rentan tadi. Kenapa rentan? Karena ada orang yang kuat kuasa dan kuat uang yang mengatur tentang hukum. Maka ini butuh lembaga-lembaga pengontrol seperti CSO, pers, dan juga seperti Gorissa dan TV ini untuk mengontrol bagaimana perilaku yang dilakukan oleh tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal yang mencoba untuk melemahkan dan membuat rusak penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum yang bisa direkayasa, tapi bukan rasa keadilan. Nah, ini tidak hanya soal terkait perempuan dan anak, tapi juga yang rentan adalah para orang-orang yang
kecil dan tertindas, yaitu voice of the voiceless, orang-orang yang terpinggirkan. Jadi mereka jangan sampai menjadi korban karena mereka tidak memiliki misalnya uang dan kuasa, tapi yang pelaku kejahatan yang memiliki uang dan kuasa bisa mengatur soal hukum itu sendiri. Nah, ini padahal ada aturan hukum yang benar, tapi mereka rekayasa hukum untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rasa keadilan dari masyarakat sendiri. Ya, ini sangat penting, tidak hanya negara yang hadir, tapi juga peran pers, peran CSO, dan juga peran tokoh-tokoh agama untuk melakukan animasi spiritual terkait pencegahan. Jangan sampai kita mengutamakan adalah kepastian hukum atas dasar pembayaran, tapi keadilan yang tentu saja hakim selalu menekankan bahwa keadilan di atas segala-galanya lewat Tuhan. Tuhan itu maha adil. Jangan sampai suatu saat Tuhan menghukum kita karena kita atas nama Tuhan tapi kita melakukan kejahatan. Itu yang saat ini terjadi di Indonesia, maka tugas kita semua untuk bersama-sama mengontrol ini. Dan saya kira Pak Jokowi sangat mendukung untuk Indonesia bersih, Indonesia yang bebas dari diskriminasi, dan paling utama penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri. Supaya terutama perempuan dan anak tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM, dan kewajiban asasi kita adalah mengedepankan keadilan, bukan kepastian atas dasar bayaran. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih yang Abang bisa rekomendasikan supaya negara benar-benar berfungsi ya, benar-benar hadir ya, di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak? Ya, jadi yang pertama kepada Mahkamah Agung, terus Kapolri dan Kejaksaan Agung, supaya tidak hanya dalam bentuk wacana, tapi sungguh-sungguh melalui tindakan nyata untuk reformasi total dan juga revolusi mental terhadap para APH, supaya tidak terjebak pada bujuk rayu uang dan kuasa, tapi justru mengedepankan penegakan hukum berdasarkan keadilan, bukan kepastian hukum karena atas bayaran. Itu rekomendasi pertama. Terus rekomendasi kedua adalah negara harus hadir melalui aturan dan kebijakan, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga sampai ke tingkat desa. Yaitu yang utama, karena kalau tanpa itu, kalau di desa sudah rapuh, bagaimana sendi-sendi rasa kemanusiaan itu bisa terjadi. Integritas manusia itu sangat penting. Maka revolusi mental yang Jokowi canangkan itu tidak hanya cuma wacana, tapi harus juga diimplementasikan dalam wujud nyata melalui apa? Animasi spiritual dari tokoh-tokoh agama. Kalau tokoh-tokoh agama juga tidak menjadi contoh, Indonesia hancur. Nah, ini yang maka masih ada jalan lain, adalah apa? Suara dari para penggiat kemanusiaan, termasuk suara pers ini. Pers ini adalah melalui misalnya Gori Sadan TV yang terus menyuarakan ini, menyadarkan kita semua, baik dari pemangku kepentingan kebijakan, pengambil keputusan di negara, maupun juga pengambil kebijakan di agama dan juga di masyarakat. Ini kalau kerjasama ini terjadi, maka Indonesia akan maju dan perempuan dan anak akan dilindungi dan dihormati hak-hak asasinya. Oke Bang, ini saya nambah ya, karena menarik ini apa yang Abang sampaikan ya. Saat ini kayaknya Pemda NTT melalui DPRD ya, sedang menggarap sebuah perda ya tentang perlindungan anak dan perempuan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah menurut Abang bisa ya desa itu membuat peraturan desa terkait dengan perlindungan anak dan perempuan ya? Karena desa itu kan akar dari Republik Indonesia ya.
Kalau di desa aman, Ya. bisa diatur dengan baik, maka kemudian saya rasa Indonesia ini menjadi tertib juga, menjadi tertata dengan baik juga ya. Penegakan hukumnya juga bagus ya. 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 Pengakuan dan penghargaan terhadap perempuan juga bagus. Silakan, Bang. Ya. Jadi kalau Perda tanpa Juklak dan Juknis melalui misalnya Perda provinsi kan harus ada Pergub. Ya. Nanti juga ada peraturan bupati, wali kota sama Perdes. Kalau hanya Perda itu adalah istilahnya undang-undang karet itu tidak bisa diimplementasikan. Jadi undang-undang itu tidak hanya sekedar jadi buku, tapi harus diimplementasikan sampai ke desa. Maka Juklak dan Juknisnya itu adalah melalui peraturan gubernur atau ke peraturan dinas terkait dan peraturan bupati dan wali kota sampai ke peraturan desa. Nah, ini juga nanti kami juga tidak hanya omong, tapi kami juga mulai, misalnya salah satu contohnya adalah soal mencegah human trafficking, maka kami juga sudah memilih salah satu desa, yaitu untuk kita mulai dari desa, nanti melibatkan juga di situ desa kan ada juga gereja, tapi juga ada lembaga lainnya, masyarakat, dan juga tentang pers kita ikut libatkan adalah kita sebut desa sadar migrasi aman. Namanya Desa Mia, Uluwai 2, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, untuk mencegah supaya tidak terjadinya human trafficking, tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa, tidak terjadinya eksploitasi perempuan dan anak di desa, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi SDM-nya juga dimulai dari desa. Sehingga kita kemas itu, kita pilih salah satu untuk jadi desa contoh dan pilot programnya, dan ini nanti bisa di copy paste untuk di desa-desa lainnya di NTT. Karena kalau kita hanya ngomong, teriak, tapi kalau tidak dimulai dari desa, human trafficking terjadi terus, peti mati tetap datang dari Malaysia dan sebagainya. Apalagi saat ini undang-undang PKS juga sedang jalan, tapi kalau tidak diimplementasikan sampai kepada peraturan Jukla dan Juknisnya, itu omong kosong. Jadi kami mulai dari desa tadi di Ngada, di Flores, tapi nanti juga ada di Timor, di desa Abi, tempatnya Adelina Sau, dan juga di Sumba, di desa Letekonda, karena itu juga desa yang sudah kami dampingi, dan sekarang nanti bersama dengan Gorisa dan TV, kita mulai dari desa di NTT, tidak hanya omong di Jakarta saja. Kita mulai dan bersama dengan kepala desa, kita atur dari desa, terkait yang berbagai undang-undang yang sudah berundang-undang maupun peraturan presiden yang sudah dikeluarkan, akan kita implementasikan mulai di desa, dari desa. Dan kita terapkan di desa melalui apa? Perdes tadi. Maka kita perlu bantu kepala desanya. Kita tidak bisa harapkan kepala desa bisa buat sesuatu. Tidak. Harus ada mendampingi. Makanya Gorisa dan TV juga harus juga ikut terlibat bersama ini. Kita mulai dari NTT terhadap semua yang kita bicarakan malam ini. Kita mulai dari desa, dan malam ini kami sudah ngomong, tapi kami sudah kerjakan itu, dan nanti kita ajak untuk melihat bagaimana nanti desa ini menjadi desa contoh untuk menghargai perempuan dan anak, termasuk juga tidak menjadi daerah kantong human trafficking lagi. Begitu. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Ini diskusinya jadi menarik ya. Nanti kita punya kesempatan berikutnya ya untuk kita konekkan dengan beberapa kepala desa ya, dan juga beberapa pendamping desa, supaya mereka juga punya peran ya terkait dengan perlindungan anak dan perempuan di desa ya, supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan human trafficking ya. Karena saya rasa Indonesia termasuk di NTT itu adalah rentan dengan yang namanya human trafficking ya, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan perempuan ya. Dan ini perlu edukasi sampai di tingkat desa, di tingkat kampung ya. Dan ini tidak hanya tugas negara ya, tapi tugas kita semua ya, untuk mengedukasi masyarakat sekaligus untuk mencerdaskan Indonesia.
Terima kasih banyak Bang. Salam satu dari kuncinya Gurisa ini dan ada TV. sebelum berakhir ada satu kuncinya adalah pentahelix, di Silakan. mana ini kolaborasi. Kolaborasi adalah pemerintah, akademisi, terus komunitas, Aha, yang ketiga CSO, dan jangan lupa pers. pers ya. Ini mari kita berkolaborasi untuk mengimplementasikan semua aturan negara, undang-undang yang telah dihasilkan untuk bisa diterapkan dengan mulai dari desa, karena dia punya kepala desa dan juga punya masyarakat, dan di situ juga ada tokoh agama dan juga punya umat. Jadi mari kita kolaborasi bersama ini untuk dimulai dari Nusa Tenggara Timur melalui Gurisa dan TV kita sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bang ya. Salam hangat Ya. dari Gurisa dan TV, dan terus bersemangat untuk Indonesia yang lebih baik ya. Indonesia yang semakin cerdas ya, Amin. Indonesia yang makin adil, Indonesia yang makin sejahtera. Selamat malam ya. Malam.